Di episode sebelumnya, Yor berhasil menyelamatkan Anya dari kejaran Kate dan Kurt. Tapi Yor salah mengira kalau mereka berdua berniat menjadikan Anya sebagai pengantin. Dan Kate tidak paham apa yang dikatakan Yor. Tapi Kate berusaha tenang dan memerintahkan anjingnya untuk merobek lehernya Yor. Anjing ini mulai mengintimidasi Yor, tapi Yor membalasnya dengan intimidasi yang lebih menakutkan. Hasilnya anjing ini sekarang lari terbirit-birit dan tidak mau melawan. Dan Anya juga ikut menangis karena ketakutan melihat wajah ibunya. Dan tidak berselang lama orang-orang mulai menyadari ada kegaduhan di tempat ini. Dan Kate merasa harus segera pergi dari sini. Kate mencoba menarik anjing putih itu, tapi anjing ini tidak mau bergerak sama sekali. Dan Kate yang sudah tidak ada waktu lagi akhirnya membiarkan anjing ini tetap di sini dan dia lari sendirian. Yor berniat mengejar Kate, tapi Yor juga tidak tega harus meninggalkan Anya sendirian di sini. Akhirnya Yor memutuskan untuk tetap di sini dan setidaknya dia sudah berhasil menangkap satu orang teroris. Dan Yor berencana untuk menyerahkan Kurt ke polisi. Kemudian Yor bertanya ke Anya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Anya menceritakan semuanya mulai dari teroris sampai bom anjing. Dan Anya meminta maaf ke ibunya karena tadi sudah pergi sendirian. Dan Yor menjadi terharu karena melihat ekspresinya Anya. Kemudian Yor memeluk Anya dan Anya tidak bisa menahan untuk tidak menangis. Setelahnya Yor menelpon polisi dan menjelaskan keberadaan teroris di sini. Dan Anya dan anjingnya hanya duduk diam di kursi. Dan tiba-tiba anjing ini mulai bertingkah aneh sekali lagi. Dan Anya merasa anjing ini mulai melihat masa depan lagi. Dan dari apa yang Anya lihat, di situ tiba-tiba Lloyd menghilang dari keluarga Forger. Dan di saat lonceng jam besar berbunyi, ada sebuah ledakan yang sangat besar di sebuah gedung. Dan ternyata Lloyd tewas karena ledakan itu. Dan karena ledakan ini, akhirnya perang tidak dapat dihindari lagi. Melihat ini membuat Anya merasa sangat syok. Dan Anya mulai berpikir untuk memberitahukan hal ini kepada ibunya. Tapi Anya tidak ingin kemampuan espernya diketahui orang lain. Kemudian Anya bertanya ke anjing itu, apa dengan berusaha keras kita bisa merubah masa depan? Tapi anjing itu tidak paham apa yang Anya katakan. Dan Anya bertanya lagi, anjing, apa kamu masih bisa berlari? Dan anjing ini menjawab, woof. Setelahnya Anya pergi bersama anjing putih ini. Dan Anya naik langsung ke atas anjing ini dan mereka berdua langsung berlari bersama. Yor yang panik langsung menutup teleponnya dan mengejar mereka berdua. Sementara itu di markas Westalis, Sylvia mendapat laporan kalau salah satu teroris sudah berhasil ditangkap. Dan itu adalah Kurt yang Yor laporkan tadi. Dari laporan ini, Sylvia yakin kalau teroris ini sudah mulai melakukan pergerakan. Dan Sylvia meminta rekannya untuk mencari tahu rute yang teroris ini gunakan untuk sampai ke tempat Menteri Luar Negeri. Dan beruntungnya mereka sudah punya informasi plat nomor mobil yang teroris gunakan. Dan tidak berselang lama, salah satu mobil teroris itu sudah berhasil ditemukan. Mobil ini berisikan 4 orang dan mereka berempat sekarang ditahan oleh Westalis. Dan yang menangkap mereka berempat adalah tim Alpha. Selain 4 orang ini, mereka juga mengamankan 3 ekor anjing dan sebuah peti yang diduga isinya adalah peledak. Dan tidak berselang lama ada laporan masuk dari tim Bravo kalau mereka menangkap 3 orang teroris yang lain. Tapi pemimpin mereka yang bernama Kate masih belum ditemukan. Dan ternyata Kate sekarang bersembunyi di sekitar tempat penangkapan tadi. Dan Kate yakin ini adalah ulah dari Westalis. Dan waktu sebelum pertemuan hanya tinggal 2 jam lagi. Tapi Kate masih punya 1 bom di lokasi yang belum ditemukan. Dan Kate bertekad tidak akan mundur lagi, walaupun dia harus melakukannya sendirian. Sekarang kembali ke tim Alpha. Mereka mencoba menggali informasi dari 4 orang yang mereka tangkap. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau membuka mulutnya. Malah mereka menyebut orang-orang dari Westalis sebagai babi dari barat.
Setelahnya Sylvia sampai di sini dan meminta para teroris ini untuk tenang. Dan Sylvia bertanya, apa yang kelompok teroris ini inginkan? Kemudian salah satu teroris berkata dengan tertawa kalau mereka menginginkan terjadinya perang dan Ostania akan berada di puncak. Mendengar jawaban ini membuat Sylvia naik darah dan Sylvia langsung menendang orang yang berbicara tadi dengan high heels miliknya. Kemudian Sylvia bertanya lagi, apa kalian sudah pernah membunuh? Dan mereka kompak menjawab, tentu saja belum pernah. Kemudian Sylvia mulai menyiapkan pistolnya dan bertanya lagi, apa kalian pernah melihat tangan atau kaki yang putus karena tembakan artileri? Apa kalian pernah mendengar suara tulang yang hancur? Apa kalian pernah mencium bau daging yang membusuk di mana-mana? Apa kalian pernah menemukan tubuh orang tua dan saudaramu yang hancur karena reruntuhan rumah? Apa kalian pernah menemukan bagian tubuh orang yang kalian sayangi tertempel di tembok? Apa kalian pernah merasa sangat lapar sampai ingin mencoba memakan batang pohon? Apa kalian pernah merebus daging manusia di panci? Apa kalian pernah meyakinkan diri kalian kalau musuh kalian lebih rendah dari manusia sehingga kalian bisa membantai mereka seperti hewan? Dan apa kalian tidak pernah belajar apapun tentang perang di universitas kalian? Mendengar ini membuat para teroris ini menjadi keringat dingin. Dan Sylvia sekarang sudah menempelkan pistolnya di kepala salah satu teroris. Tapi sekarang kita berpindah dulu ke tempatnya Kate. Kate sekarang berada di dalam mobil dan dia sudah mengambil satu bom yang tersisa. Dan sekarang Kate memasangkan bom itu di leher seekor anjing. Kemudian Kate melihat-lihat lagi peta untuk mencari jalan. Dan Kate yakin rencana B mereka juga sudah diketahui. Dengan begitu keamanan di menara jam akan menjadi semakin ketat. Dan Kate berusaha menyusun rencana yang baru. Dan fakta bahwa keamanan di menara jam akan diperketat itu justru membuat Kate mendapatkan rencana yang bagus. Dan Kate berencana memasangkan jebakan di sana dan akan memusnahkan banyak orang sekaligus. Sementara itu di jalan raya terlihat Lloyd yang mengemudikan mobil ke arah menara jam. Dan Lloyd berjalan bersama beberapa rekannya. Sebelumnya Sylvia menugaskan Lloyd untuk menghentikan rencana ini dengan cara apapun. Dan Lloyd juga merasakan emosi yang sama. Lloyd berkata dia sudah muak dengan peperangan. Sekarang Lloyd semakin dekat dengan menara jam. Dan Kate juga berencana memasangkan bom di sana. Sementara itu di bagian jalan yang lain terlihat Anya dan anjingnya yang juga sudah berlari ke arah menara jam. Dan Anya sampai di menara ini lebih dulu daripada Lloyd. Terlihat anjing besar ini sangat kelelahan karena berlari sangat jauh. Dan Anya meminta anjing ini untuk menunjukkan masa depan sekali lagi. Tapi karena lelah, anjing ini tidak bisa melakukannya. Dan Anya mencoba mengingat lagi masa depan yang sudah pernah dia lihat. Dan Anya yakin bomnya akan meledak saat jam di menara mulai berbunyi. Kemudian Anya melihat jam di menara itu. Tetapi Anya belum bisa membaca jam. Kemudian Anya bertanya ke orang tua di sana dan Anya akhirnya tahu kalau bomnya akan meledak dalam 30 menit lagi. Dan tiba-tiba anjing ini mencium kehadiran seseorang. Dan anjing ini menarik Anya bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Kate bersama anjingnya. Dan mereka baru saja keluar dari menara dan langsung masuk ke mobil. Tapi anjing ini mencium baunya Anya. Dan tidak berselang lama anjing ini menemukan lokasinya Anya. Tapi Kate menarik anjing ini ke dalam mobil. Jadinya Anya masih selamat. Dan Anya berhasil menemukan lokasi bomnya setelah membaca pikirannya Kate. Dan Kate langsung pergi dari lokasi supaya tidak ketahuan. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16.35, yang artinya waktu Anya tinggal 25 menit lagi. Kemudian Anya dan anjingnya langsung masuk ke menara dan setelah naik beberapa tangga, mereka akhirnya sampai di lokasi bomnya berada. Bom itu berada di balik pintu dan Anya dengan polosnya mencoba membuka pintu itu.
Tapi aksi Anya ini berhasil dihentikan anjing putih. Anya kemudian melihat-lihat dan ada jendela kecil di sekitar pintu itu. Ternyata Anya bisa masuk dari sana dan benar saja ada bom yang menempel di pintu itu. Anya langsung memakai sarung tangan dan bersiap menjinakkan bom di sana. Tapi Anya tidak paham bagaimana caranya. Kemudian Anya mengingat episode anime yang ada cerita menjinakkan bom. Di situ dijelaskan kalau ada kabel yang berwarna merah dan biru. Tapi ternyata bom di pintu itu kabelnya berwarna hitam semua. Dan Anya baru ingat kalau dia tidak membawa gunting. Sekarang Anya semakin panik dan Anya mencari cara mengatakan tentang bom ini kepada ayahnya. Dan Anya melihat ada saus tomat di sana. Sekarang kita berpindah ke Lloyd. Lloyd sudah sampai di menara ini bersama beberapa rekannya. Lloyd dan pria berkumis langsung naik ke lantai 2 dan mereka menemukan ada pintu yang berlumuran saus tomat. Di situ ada tulisan no dan juga ada gambar buah. Mereka mengira ini adalah gambar terong. Tapi karena tidak ada banyak waktu, pria berkumis langsung maju ke depan dan hendak membuka pintu itu. Sementara itu Anya dan anjingnya menunggu di luar menara. Dan akhirnya waktu sudah mencapai pukul 5 sore dan lonceng jamnya mulai berbunyi. Anya sangat panik tapi ternyata tidak ada bom yang meledak. Dan anjing itu melihat masa depan sekali lagi. Dan di sini keluarga Anya masih utuh dan Lloyd juga masih hidup. Anya merasa senang karena berhasil menyelamatkan masa depan. Dan kita kembali lagi ke Lloyd sebelum loncengnya berbunyi. Ternyata Lloyd menghentikan pria berkumis sebelum membuka pintunya. Dan Lloyd merasa saus tomat di pintu ini adalah sebuah peringatan. Kemudian Lloyd mengintip ke dalam dari jendela kecil. Dan Lloyd menemukan ada bom yang terpasang di pintu itu. Dan mereka berdua akhirnya sadar kalau gambar terong di pintu itu ternyata adalah gambar bom. Pria berkumis bertanya siapa yang menulis peringatan ini. Tapi mereka tidak punya waktu untuk mencarinya dan mereka harus segera mencari Kate. Dan mereka langsung turun lagi ke bawah karena Kate tidak ada di sini. Dan mereka menyerahkan bom ini kepada rekannya yang lain. Dan menurut Lloyd, mereka harus segera pergi ke tempat Menteri Luar Negeri. Sekarang rencana Kate sudah kacau dan Lloyd yakin Kate akan menyerang secara langsung. Sementara itu di tempat Menteri Branch, seseorang sudah menjemputnya untuk segera ke bawah karena perwakilan dari Ostania sudah menjemputnya. Dan ternyata orang itu adalah Yuri Breyer bersama rekan-rekannya. Dan tidak berselang lama ada seorang yang masuk ke ruangan Menteri Branch. Dia mengaku sebagai anggota intelijen dan dari sepatunya, sepertinya dia adalah Lloyd. Sekarang Menteri Branch keluar dari hotel ditemani oleh 2 pengawal. Dan salah satu pengawalnya mirip seperti Lloyd. Kemudian Yuri mempersilahkan Menteri Branch untuk masuk ke dalam mobil. Dan polisi akan melakukan pengawalan. Menteri Branch langsung masuk ke dalam mobil. Tapi Menteri Branch langsung menutup pintunya dan berkata akan menyetirnya sendiri. Sekarang Menteri Branch sudah pergi dan dia yakin teroris akan melacaknya mengandalkan penciuman anjing. Sementara itu di dalam hotel, ternyata Menteri Branch masih berada di kamarnya dan Branch ngomel-ngomel ke Sylvia karena rekannya Sylvia tiba-tiba datang dan mengambil bajunya. Sylvia menjelaskan kalau mereka harus melakukan tindakan secara langsung. Dan untuk mengelabuhi anjingnya, mereka membutuhkan bau dari Menteri Branch. Dan ternyata orang yang menyetir mobil sendirian tadi adalah Lloyd yang sudah menyamar menjadi Menteri Branch. Dan Lloyd sengaja berbelok tiba-tiba untuk pergi dari kawalan polisi Ostania. Dan ternyata Kate sudah mengejar Lloyd dari kejauhan. Dan aksi Kate ini ketahuan oleh agen Westalis. Lloyd kemudian pergi ke lokasi dekat sungai. Dan Kate merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mulai mendekat. Kate menyalip sebuah mobil, tapi mobil itu ternyata adalah mobilnya pria berkumis dari Westalis. Pria berkumis ini langsung menembak Kate, tapi Kate masih bisa menghindar.
dan secara tidak sengaja setirnya berputar dan malah menabrak mobilnya pria berkumis. Akhirnya pria berkumis mengalami kecelakaan dan tidak bisa mengejar lagi. Sementara Kate masih selamat dan kembali mengejar mobilnya Lloyd. Tapi setelah kejar-kejaran beberapa saat, yang Kate temukan hanyalah sebuah mobil kosong. Dan Kate menemukan Menteri Branch yang lari ke sebuah gang. Kate langsung mengeluarkan anjingnya, dan tidak butuh waktu lama anjing ini berhasil mendekati Lloyd. Lloyd mencoba untuk menembak anjing ini, tapi anjing ini langsung berlari zigzag. Merasa tidak bisa menembak, Lloyd langsung pergi dengan memanjat tembok. Tapi anjing ini masih bisa mengikuti, dan Kate menjadi kehilangan jejak mereka berdua. Sekarang Lloyd berhenti dan berhadapan lagi dengan anjing ini. Kali ini Lloyd melepas topengnya dan menunjukkan wajah aslinya. Anjing ini kaget melihat tindakan Lloyd ini. Tapi anjing ini tetap melompat ke arah Lloyd dan bersiap untuk menggigit. Dan Lloyd melayangkan beberapa tembakannya. Dan tembakan Lloyd ini terkena kancing bomnya. Alhasil bom itu sekarang terlepas dari anjing dan melayang di udara. Tapi anjing ini tetap menggigit tangan kirinya Lloyd. Dan dengan tangan kanan, Lloyd berhasil menangkap bomnya. Sekarang Lloyd terjatuh dan ternyata Kate berhasil menemukan lokasi mereka. Kate yang sadar targetnya sudah terjatuh langsung mengaktifkan bomnya. Tapi ledakannya malah terjadi di sungai. Ternyata Lloyd masih sempat melemparkan bom itu. Dan Lloyd langsung memasukkan anjing ini ke dalam tong sampah. Sekarang Lloyd berdiri dan Kate menyadari kalau orang yang dikejarnya bukanlah Menteri Branch. Dan Kate yang panik langsung pergi dengan mobilnya. Sementara itu di sisi lain, Yor masih berlarian mencari Anya. Dan Yor berpikir mungkin Anya kembali ke toko hewan yang pertama mereka kunjungi tadi. Tapi di sini Yor melihat Kate yang kabur dengan mobilnya. Dan Yor langsung turun dari jembatan dan menghadang mobilnya Kate. Kate mengklakson Yor supaya menyingkir. Tapi Yor malah memasang kuda-kuda dan Yor langsung menendang mobilnya Kate. Hasilnya Kate sekarang kehilangan kendali dan menabrak tiang lampu. Dan dari kecelakaan ini akhirnya Kate tidak sadarkan diri. Dan Yor langsung menelpon kepolisian dan menyerahkan Kate ke pihak berwajib. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.